Ya, selamat malam dengan Erlo di sini. Selamat malam. Apa kabar, Erlo? Baik, dengan kondisi nyaman. Nama? Aku Alita. Aku boleh tanya tentang Ya. beberapa hal? Oh, boleh. Silakan. Menurutmu, mantan itu apa? Mantan itu, kalau menurut pandangku sih, mantan itu suatu hal yang penting dahulunya. Dan sekarang menjadi tidak begitu penting karena banyak hal. Kalau mantan pacar? Kalau mantan pacar, karena dia sudah menjadi mantan ya, jadi aku ibaratnya seperti virus. Dia yang pernah membuat kita sakit, dan dia juga yang pernah membuat kita untuk kembali sehat dan menjadi lebih kuat. Kok kena ya dengan perasaanku saat ini? Oh ya? Ya udah, ceritakan. Jadi begini, Erlo. Kau akan dengarkan. Mantanku ada datang kembali setelah 6 tahun kami tidak ada komunikasi. Lewat chattingan. Tidak. Kami ketemu saat itu di suatu tempat dengan tidak sengaja. Kalian saling sapa? Iya, dia yang menegurku. Walau aku lihat dia pertama kali, Bagaimana perasaanmu saat itu? biasa saja. Karena tidak ada yang spesial dengan dia lagi. Aku hanya takut berharap kembali. Aku takut senang, tapi ternyata saat tahu dia milik orang lain, kan jadi kecewa. Dewasa sekali. Teruskan. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian, dia personal chat lewat media sosial yang kami tidak berteman sebelumnya. Isi chat kalian normal. Ya, isinya sapa begitu. Dan aku balas seperti biasanya. Dan kamu bakalan tahu kelanjutannya. Masih hingga sekarang. Udah berapa lama dari pertemuan itu? Kira-kira sudah masuk 3 bulan ini. Aku hanya takut saja untuk memulai, walau sudah masuk ke fase nyaman dan nyambung gitu. Kamu itu takut memulai, tapi udah memulai. Nah, itu dia yang ingin aku konsultasikan. Jujur, aku takut semakin dalam perasaanku. Baiklah, jika sedikit mengulang. Aku ingin nanyakan tentang hal yang terbelakang. Kalian, maaf, kalian pisah karena apa? Kami pisah karena salahku juga. Aku tak ingin berubah sesuai keinginan dia. Walau sebenarnya keinginan itu agar hubungan kami baik dari sebelumnya. Sedikit ambigu. Tapi, kamu menyesal setelah berpisah? Ya, sedikit menyesal. Dia berbicara di depanku untuk keputusan itu, tapi aku tetap dengan pendirianku. Dan setelah itu kami berpisah di akhir SMA dan kembali bertemu yang di awal kuceritakan. Ya, bisa dikatakan kalian itu pisah juga dikarenakan udah punya keputusan. Dan itu sesuatu hal yang bukan menyakitkan. Ya, menyakitkan saat setengah tahun berjalan. Aku mendengar kabar dia ada kekasih baru lagi. Ya, kalau itu memang menyakitkan. Cuman kan dia sudah memberikan keputusan dan dia juga sudah mendapatkan keputusan darimu. Iya, begitulah. Semenjak itu, aku coba perbaiki diri lagi. Lalu dengan dia datang kembali, apakah itu sebagai penebusan untuk kamu memperbaiki hubungan? Aku tidak berharap perbaiki hubungan. Aku hanya berharap jika jodohnya ternyata dia, menurutmu gimana? Apa yang harus aku coba bicarakan? Alita, aku pikir yang pertama harus kamu pertanyakan adalah kamu harus menanyakan dia ada ikatan atau hubungan dengan orang lain nggak? Itu yang paling penting sekarang. Baiklah, nanti aku coba tanyakan. Terus kamu juga harus menanyakan gitu, karena hubungan sekarang ini bukan hubungan seperti zaman dahulu. Kalau hubungan sekarang ini, kamu itu butuh sesuatu hal yang punya keputusan untuk masa depan. Duh, ini hal yang sulit untuk dibicarakan, Erlo. Tidak masalah, aku yakin kok sama dia, karena dia orang yang suka dengan keputusan. Baiklah, nanti aku coba bicarakan saat teleponan.
Tapi apakah salah jika aku berharap kembali ke mantan? Kalau berharap kembali, jadi begini. Jadi sebenarnya aku pikir ini sama sekali tidak salah. Terpenting untuk hubungan ini agar tetap bahagia dan memuaskan, kamu tuh harus memaafkan diri kamu di masa lalu dan juga memaafkan diri dia di masa lalu. Terus buatlah pilihan setelah itu. Karena begini, karena hidup ini hanya punya beberapa pilihan, dan pilihan yang paling baik itu adalah hanya ada dua. Jika dia membuat kamu sedih, maka tinggalkan. Tapi jika dia membuat kamu tersenyum, pertahankan. Benar sekali ya. Terus ada banyak yang bilang, ngapain balikan lagi sama mantan? Nggak takut disakiti lagi katanya. Menurutmu gimana menyikapi cara pandang mereka? Jadi begini Alita, mengenai omongan orang, mereka itu bukan hakim kita. Tak ada yang lebih mengenal pemikiran kita selain pemikiran kita sendiri. Dan yang lebih spesial dari pemikiran kita itu adalah pemikiran kita sendiri. Dan kamu lebih tahu apa yang kamu butuhkan gitu. Orang lain tidak akan tahu mengenai itu. Mereka hanya bisa berbicara. Baiklah, Bagaimanapun, kalau kamu hanya mendengarkan omong orang lain, kamu hidup dengan cara sudut pandang mereka. Tapi kalau kamu hidup dengan sudut pandang pribadi kamu, maka kamu lebih mengenal siapa sebenarnya diri kamu. tapi tetap saja omongan orang tentang mantan itu seperti sesuatu yang sudah dibuang terus diambil lagi. Ya, itu sudut pandang mereka tentang mantan. Mungkin mereka bisa berbicara seperti itu karena pada waktu itu mereka pernah disakitin sama masa lalu mereka gitu. Dan tidak semua masa lalu itu pernah menyakitkan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kembali ke diri kamu lagi gitu. Kalau aku sih mengibaratkan masa lalu itu seperti aku pernah membaca sebuah buku yang sudah pernah aku baca gitu. Nah, jika aku menegatifkan buku yang pernah aku baca, maka ngapain sih aku harus baca lagi buku yang telah aku baca? Kan hanya ngabisin waktu, seperti itu. Tapi jika aku mempositifkan diriku tentang baca buku, maka banyak hal yang aku dapat. Pertama, aku lebih memahami isi buku cerita itu. Kedua, mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku terlewatkan dari membaca buku itu. Ada hal-hal penting yang baru tahu ternyata seperti ini loh maksudnya. Dan yang ketiga, kalau kamu akan lebih memahami dan lebih mendapatkan intisari dari apa yang kamu inginkan. Oke, Seperti itu. aku mulai paham akan arti keputusan dan arah hubungan ini. Ya Alita. Sangat bermanfaat sekali, Erlo. Terima kasih banyak. Iya sama-sama. Semoga berhasil. Ya, semoga berhasil baiklah untuk keputusanmu. Aku yakin kok. Amin. Semoga. Sekali lagi terima kasih. Iya sama-sama. Selamat malam, Erlo. Malam.